Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolis Agustin dari jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan sedikit mungkin memberikan penjelasan mengenai tema dari tugas saya sendiri, yaitu pengelolaan lingkungan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Saya berada di lokasi. Kali ini saya mengambil lokasi tidak jauh dari rumah saya sendiri, yaitu tempat pembuangan sampah yang ada di pantai dekat rumah saya. Tempat ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau tempat transfer sampah. Seperti yang bisa kita lihat, tempat ini tertulis transfer depo sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Akan tetapi tempat ini sekarang sudah tidak rutin lagi digunakan, mungkin karena ada satu hal yang membuat tempat ini tidak digunakan lagi. Yang mana kita tahu, pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri atau bisa bahan untuk didaur ulang. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, daur ulang, pembakaran, dan lain-lain. Pengolahan sampah secara umum merupakan proses transformasi, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Masing-masing definisi dari proses transformasi tersebut adalah: yang pertama, transformasi fisik. Pemisahan komponen sampah dilakukan secara manual atau mekanis. Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponennya sehingga bersifat lebih homogen. Langkah ini dilakukan untuk keperluan daur ulang. Demikian pula sampah yang bersifat berbahaya dan beracun. Yang kedua, untuk mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi dilakukan dengan tekanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menekan kebutuhan ruang sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Seperti yang kita ketahui, jika sudah dibuat tempat untuk menampung sampah, tentulah kita mempunyai tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mengelolanya. Salah satunya yaitu pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang harus diproduksi. Akan tetapi, ada saja hal-hal yang membuat tujuan mulia dari masyarakat dibuatnya ini tidak dihiraukan oleh masyarakat lainnya, sehingga apa yang sudah menjadi tanggung jawab tidak terrealisasikan. Pengelola dari proses pengolahan ini sangat tercermati di mana proses pengolahan dilakukan. Pengolahan skala sumber sangat berperan dalam mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola. Adanya konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta penyempurnaan sampah berbasis masyarakat mulai merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sampah adalah sumber daya yang harus dikelola sejak mulai dari sumber sampah. Selanjutnya, pengelola di skala sumber sampah dan skala kawasan. Pengelolaan sampah berbasis adalah sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuannya adalah kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Penanggung jawab dari pengelolaan ini termasuk pengolahannya sangat tergantung dari pengelolaan sampah di masyarakat. Selanjutnya, sampah-sampah yang tidak bisa digunakan lagi bisa dijadikan kompos, dan ini adalah proses compostingnya. Kompos didefinisikan sejenis pupuk organik, di mana kandungan unsur N, P, dan K yang tidak terlalu tinggi. Hal ini membedakan kompos dengan pupuk buatan. Kompos sangat banyak mengandung unsur hara mikro yang berfungsi membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan lebih mampu
air. Adapun manfaat dari kompos tersebut adalah memperbaiki struktur tanah sebagai bahan baku pupuk organik, sebagai media remediasi tanah yang tercemar, meningkatkan oksigen dalam tanah, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi kebutuhan pupuk organik. Cara atau metode inilah yang bisa membuat sampah yang awalnya tidak terpakai dapat digunakan oleh masyarakat dengan adanya daur ulang. Oke. Segini saja video yang bisa saya sampaikan, atau sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.